Assalamualaikum, balik lagi bersama Bunia. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan lanjutannya ya. Jadi perbandingan ini terbagi menjadi dua. Perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Yang akan kita pelajari hari ini adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran. Bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran lain juga akan semakin besar. Dan sebaliknya, jika salah satu besarannya semakin kecil, maka besaran lain juga akan semakin kecil. Seperti itu. Misal, A plus dia menjadi B. Yang C menjadi D. Kita bisa jadikan ke perbandingan, berarti nanti jadinya A per C sama dengan B per D. Nanti setelah sudah dijadiin per sama dengan per, bisa kita kali silang. Ini kali ini kali ini, ini kali ini. Berarti A kali D, A, D. Sama dengan, ini sama dengan, paling nggak kelihatan, B kali C, B, C. Jadi seperti ini. Ya masih bingung, kita langsung ke contoh soal ya. Contoh 1. Sebuah kendaraan dapat menempuh jarak 36 km dengan bensin 3 liter. Berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 120 km? Di sini besarannya apa? Jarak dan bensin. Berarti ini jarak, besarannya sama bensin. Nah, jaraknya 36, pertama nih 36 km. Terus yang kedua mau dicarinya berapa? 120 km. Nah, bensinnya yang 36 itu yang pertama kan di sini, berarti 3 liter. Nah, berapa di sini? Begitu. Nah, kita bisa jadikan ke rumus. Berarti 36 per 3 sama dengan 120, ditulis dulu km ya, per liter. 120 km per X. Harus sama ya, dilihat dari sini nih pernya. Berarti dia kalau km, atas juga km. Bawah liter, pasti sih juga harusnya liter. Kayak tadi, kalau sudah per sama dengan per, tinggal dikali silang. Kali silang, berarti 36 kali X. Kita angkanya aja ya, angka sama hurufnya. Satuannya nggak usah kalau udah sama. 36 kali X. 36 kali X. Sama dengan 3 kali 120. Berarti 36 X sama dengan 3 dikali 120. Berapa? 360. Kalau sudah begini, bagaimana kemarin kalau kita sudah belajar aljabar? 36 sama X itu kali. Kalau pindah, berarti 36-nya apa? Jadi, pembagian X sama dengan 360 per 36. 360 bagi 36. Berapa? 10. Berarti dapat 10-nya adalah tadi 10 liter. Jadi, untuk menempuh jarak 120 km diperlukan bensin sebanyak 10 liter. Soal jarak juga bisa dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk gambar. Di sini besarannya apa? Jarak dengan waktu. Nah, kalau tadi kita bikin 2 gitu ya, sama dia juga. Misalnya kita pilih 2 juga, yang udah diketahui dua-duanya sama yang akan ditanya. Jaraknya kita pilih salah satu nih, mau yang mana. Misal kita pilih yang pertama. Jaraknya dari 1 ke
berapa yang ditanya ini? Kita nggak tahu kan? Kita misalkan X. Waktunya 1 itu dia berapa? 3. Nah, yang ditanya ini berapa waktunya? 18. Kita buat lagi perbandingannya. 1/3 sama dengan X per 18. Kalau sudah gini berarti dikali silang. 1 kali 18, 18. 3 kali X, 3X. Kita mau nyari X, 3-nya kita pindahkan ke kiri aja. X sama dengan 18, 3 pindah, kalau tadi dia perkalian, pindah jadi pembagian. Berarti X sama dengan 18 dibagi 3, 6. Berarti didapat 6 kilometer. Jadi, dalam 18 menit menempuh jarak 6 km. Contoh ketiga, Pak Didi memiliki 3 kantong terigu. Beratnya kalau ditimbang beratnya itu 7,5 kg. Jika ingin berat terigunya yang dipunyai 17,5 kg, Pak Didi harusnya memiliki berapa kantong terigu? Nah, kalau di sini kalau 3 kantong 7,5. Kalau dia mau 17,5, kantongnya pasti harus lebih banyak juga kan, lebih besar. Makanya ini senilai. Kalau beratnya memperbesar, kantongnya juga memperbanyak, banyak gitu. Maka ini perbandingan senilai. Di sini besarannya apa saja? Kantong dengan berat. Kantong tadinya 3. Harusnya berapa? Tanda tanya misalnya Y deh, kita ganti Y. Beratnya awalnya 7,5. Jadi berapa? 17,5. Buat dulu satuannya. Nah, kita jadikan ke perbandingan. Berarti jadikan perbandingan 3 kantong per 7,5 kg sama dengan Y per 17,5 kg. Sudah sesuai ya, kantong dengan kantong, kilogram dengan kilogram. Setelah itu diapain? Dikali silang. Yang ada Y-nya ini ya, berarti kita ini dulu deh. Berarti 7,5 dikali Y sama dengan 3 dikali 17,5. 7,5 Y sama dengan 3 dikali 17,5. Berapa tuh? 52,5. Berarti Y-nya sama dengan 52,5. 7,5 sama Y diperkalian kan? Dikali. Berarti kalau pindah jadi per 7,5. Berarti ya kan, jadi per 7,5. Jadi gimana Y-nya? 5,25 dibagi 7,5. Berapa itu? Kalau kalian bingung pembagiannya ada koma-komaan, coba kita bikin sama-sama dia dikali berapa supaya komanya hilang, kali 10 ya ke sini. Ini juga kali 10. Berarti kalau dikali 10 kali 10, dia jadinya 525 dibagi 75. Harus sama perkaliannya tuh. 10 kali 10 berarti dia 525 dibagi 75. Berapa? Sama dengan 7. Berarti Y-nya sama dengan 7. 7 apa tadi? Kantong. Contoh keempat, sebuah mobil menempuh jarak 120 km dalam waktu 2 jam. Jika mobil tersebut menempuh jarak 100 km dengan kecepatan yang sama, maka waktu yang diperlukan adalah, kalau jaraknya 120 km, 2 jam. Nah, jaraknya jadi mengecil nih. Pasti nanti waktunya juga memperdikit juga, lebih dikit. Jadi ini juga senilai. Kalau jaraknya
lebih jauh, pasti waktu yang diperlukan juga lebih banyak. Nah, ini berarti namanya senilai juga. Di sini besarannya apa saja? Jarak dengan waktu. Kalau jaraknya 120 km, waktunya 2 jam. Dia mau jadi berapa? Jadi 100 doang, 100 km. Nah, waktunya jadi berapa? Kita cari ya. Berarti 120 km per 2 jam. Sama dengan 100 km per X. Sama kayak tadi kita kali silang. Yang ada X-nya ini ya, 120 kali X. 120 kali X sama dengan 2 kali 100. Berarti 120X sama dengan 2 kali 100, 200. Berarti X-nya 200. Nah, ini 120 kali X. Berarti kalau dia pindah ke kanan jadi per 120. 0 atas bawah coret nih, boleh coret. Berarti tinggal 20 per 12. Kita bisa perkecil berapa tuh? 20 per 12 sama-sama dibagi berapa? Sama-sama kita bagi 4. Jadi jawabannya berapa? 20 bagi 4, 5. 12 bagi 4, 3. Tadi X dalam bentuk apa? Jam. Berarti X sama dengan 5 per 3 jam. Ada nggak dalam bentuk begini? Jam. Kan tidak ada ya? Kita bisa ubah ke dalam jam dan menit. 5 per 3 ini sama kayak berapa? 1, 2 per 3 dijadiin pecahan campuran. 1, 2 per 3 jam. Nah, ini bisa kita pisah nih, yang 1 jam, yang 2 per 3 kan masih dalam pecahan. Berarti kita jadikan menit. Ini jadi 1 jam, 2 per 3-nya, 2 per 3 jam dijadikan menit. Kalau udah jadikan menit, berapa? Dikali 60 menit. Jadi berapa tuh? 1 jam, 2 per 3 kali 60. Ini sama ini coret. 60 bagi 3, 20. 20 kali 2, 40 menit. Nah, seperti ini. Contoh kelima, perbandingan senilai pada peta. Yang kalian harus ingat adalah rumusnya. JP, S, JS. JP itu jarak pada peta, JS jarak sebenarnya, S skala. Misal, kalau kita yang ditanya skala, kita tutup. Berarti kalau kita tutup gini, rumusnya JP per JS. Ini kan per ya. Jadi JP per JS. Kalau ditanya JS, berarti JP per S, skala. Kalau ditanya jarak pada peta, berarti skala kali JS. Ini rumus umumnya seperti ini, tapi ada beberapa yang rumusnya dibalik gitu. Terserah kalian ya, yang penting jawabannya benar, tapi kalau yang umumnya seperti ini. Contoh pertama, skala 1 banding 1 juta. Biasanya skala itu dalam sentimeter. Jarak kota Samarinda ke kota Balikpapan pada peta itu 8 cm. Jarak sebenarnya adalah, berarti kalau nyari JS tutup, berarti rumusnya JP per S. Berarti JS sama dengan JP per S. JP-nya berapa? 8. Dibagi skalanya 1 per 1 juta. Kan ini banyak per ya. Jadi kita boleh yang per yang gede ini kita boleh jadikan kali. Kalau jadiin kali berarti bawahnya dibalik. 1 juta per 1. Berarti
8 kali 1 juta adalah 8 juta. Kalau 8 juta, tadi dalam bentuk apa? Sentimeter kan petanya? Pasti dia sentimeter juga. Nah, biasanya kalau jarak sebenarnya dalam bentuk kilometer. Kalau sentimeter ke kilometer, dibagi berapa? Dibagi 100.000. Atau nolnya diambil 5. Kita kurangi 5 berarti berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tinggal 80 kilometer. Jadi, jarak kota Samarinda ke kota Balikpapan sebenarnya adalah 80 kilometer. Contoh soal kedua, jarak kota A ke kota B adalah 2,5 cm. Jika jarak kedua kota sebenarnya adalah 80 km, skalanya adalah, cari skala tadi rumusnya apa? Kita lihat dari sini, skala berarti tertutup JP per JS. Berarti JP per JS. JP-nya jarak pada petanya 2, ini jarak. Ini ya, tambahin pada peta. Jarak pada petanya 2,5 cm per jarak sebenarnya 80 km. Sudah sama belum satuannya? Karena belum sama, kita harus samakan dulu. 2,5 cm per 80 km ke cm berarti km ke cm dikali 100.000. Berarti nolnya tambahin berapa? 100.000 nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah sama cm. Berarti tinggal diperkecil. Biasanya kalau skala atasnya 1, berarti 2,5 kita bagi 1. 2,5 kita bagi dengan 2,5 juga. Sama-sama dibagi 2,5. 2,5 bagi 8 juta dibagi 2,5. Hitung berapa? Kalau bingung kita pakai coret-coretan ya. 8 juta dibagi 2,5. Tadi kalau kita bingung pembagiannya koma-komaan, boleh kita kali sama-sama kali 10. Berarti ini 80 juta, nolnya berapa nih? Ya, per 25. Nah, tinggal 80 juta dibagi 25. Coba 80 juta dibagi 25. 80 bagi 25, 3, 7, 5. Sisa 50. 50 bagi 25, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. Berarti 3,2 juta. Nah, di sini deh, 3,2 juta. Jadi, skala pada peta adalah 1:3,2 juta. 3.200.000. Nah, seperti ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.